Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bunda. Dia kalau semangat itu terpancar dari auranya Bunda. Ya, supaya lebih semangat, ya, jawab salamnya yang keras suaranya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita salawat kepada baginda Rasul. Semoga nanti di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya. Apa itu syafaat Bunda? Pertolongannya kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada pengurus, Masya Allah, pengurus Jami' Muhammadiyah ini ya, yang sudah mengundang saya nih Bunda, dan kita dapat bersilaturahim. Saya pertama sekali mengisi tausiah di sini Bunda. Itu dia. Baru pertama sekali ngisi tausiah di sini. Ini luar biasa ya, dapat bertemu dengan bunda-bunda ya, bersilaturahim dengan bunda-bunda dari kita yang tidak kenal menjadi kenal ya Bunda ya. Alhamdulillah. Tapi tadi saya tidak disebut sama Bunda MC nama saya. Biarlah saya perkenalkan diri dulu ya Bunda. Baik. Bunda, nama saya Mahdalena Bunda. Saya biasa dipanggil Bu Len atau Bu Lena. Itu dia. Itu panggilan sayang bagi anak murid saya Bunda. Ya. Jadi sehari-hari ya kegiatan saya Bunda, saya mengajar di SMP KPP Bunda sebagai guru agama, juga mengajar di Akper Sri Bunga Tanjung sebagai dosen. Itu dia ya Bunda ya, kegiatan saya sehari-hari. Selain itu juga saya sebagai penyuluh agama Bunda. Penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Medang Kampai. Nah, spesialisasi saya adalah tentang keluarga sakinah. Nih Bunda. Jadi bunda-bunda yang tinggal di Medang Kampai, yang anaknya mau nikah, mau apa, boleh Bunda konsultasinya sama saya. Gitu. Ya, ada wejangan atau apa namanya ya? Sebagai apa namanya itu? Nasihat lah untuk anak-anak muda sekarang yang mau membina rumah tangga. Itu dia. Bunda-bunda, juga keseharian saya sebagai mubalighah Kota Dumai, bergabung di PMD juga MDI Kota Dumai ya. Dan selain itu saya juga guru ngaji Bunda. Saya buka tempat mengaji Yayasan TPQ MDA, namanya Akhila Putri. Ini nama anak saya nomor 3 Bunda. Masya Allah, itulah Bunda. Makanya didirikan lembaga pendidikan TPQ MDT Akhila Putri yang berada di perumahan Geria Pulai Sakinah atau yang biasa disebut perumahan Sunario. Jadi saya alamatnya tinggal di situ Bunda. Alhamdulillah murid kami lebih daripada 100 orang, jumlah guru kami ada 6 orang. Ini Bunda. Jadi kegiatan seperti itu Bunda, hari-hari seperti itu ya, mengajar terkadang ke SMP, terkadang ke Akper. Itu dia. Terkadang seperti ini ketemu dengan bunda-bunda semuanya. Dan juga saya punya binaan bunda-bunda yang mau belajar tahsin ya Bunda ya. Juga punya binaan, kita juga ajarkan bunda-bunda kita yang buta dengan Al-Qur'an ya, maka kita ajarkan cara membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar. Itu saya punya binaan di Kecamatan Medang Kampai, tepatnya di Kelurahan Mundam. Ada 3
binaan saya di situ, ibu-ibunya. Nah, itu dia. Baik bunda-bunda, mungkin sekilas seperti itu. Anak 3 bunda, udah pada besar semua. Paling kecil pokoknya SMA kelas 1 di Man Kota Dumai sekolahnya. Kemarin mondok bunda, alhamdulillah. Anak saya hafiz, ya hafizah 5 juz baru bunda. Doakan mudah-mudahan kuat ya, dengan lelahnya dia menghafal Quran, insyaallah bisa tembus nanti 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Ya bunda ya, itu doa orang tua, harapan orang tua kepada anak ya, agar nanti apa bunda, ada yang kita banggakan nanti di akhirat ya bunda. Punya anak 5, punya anak 10, tetapi ada yang kita banggakan nanti di akhirat kelak ya, yang akan menolong seluruh keluarga besarnya, menarik masuk ke dalam surganya Allah ya bunda ya. Kalau untuk yang kita banggakan di dunia ya, itu tak payah dicakap lagi. Banyak ya, sekolah anak-anak kita berprestasi, dia juara 1 di sekolahnya, itu semua sampai di dunia saja. Tetapi kalau anak kita penghafal Al-Quran, Masya Allah, ini aset kita yang paling berharga ya, yang nanti akan menolong kita di yaumil akhir nanti ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini belum terlambat. Setidaknya kalau anak sudah lewat semuanya, cucu ya bunda ya, kalau ada cucu diarahkan, diingatkan kepada orang tuanya ya. Ya, kalau bisa anak-anak kita itu menjadi seorang penghafal Quran. Masya Allah, luar biasa bunda. Kalau sudah menjadi penghafal Al-Quran, merinding kita kalau anak-anak kita selalu murojaah di rumahnya, di rumah kita ya. Ini luar biasa ya. 1 huruf ya, bunda-bunda mungkin sudah tahu 10 kebaikan yang didapatkan, pahalanya mengalir terus buat orang tuanya, apalagi diniatkan untuk orang tuanya. Nah, ini luar biasa ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, mungkin seperti itu aja perkenalannya, karena tadi nggak disebut sama bunda MC ya bunda ya. Nah, jadi saya sebut juga lah, saya perkenalkan juga lah diri saya, padahal sebenarnya dari beberapa bunda-bunda yang hadir ini mungkin dah kenal juga dengan saya bunda. Nah, itu dia. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita yang hadir ini, inilah bunda-bunda orang-orang pilihan Allah sebenarnya. Karena pada hari ini, di siang hari ini banyak orang ingin istirahat, ya bun. Terutama kalau jam ini nih, jam ngapa nih bunda? Jam tidur siang ya bunda. Sedang enaknya untuk istirahat siang. Tapi bunda-bunda yang hadir ini luar biasa, ya. Tetap masih hadir di masjid ini, ya, di rumah Allah ini. Walaupun berlelah-lelah, ditahankan kantuknya untuk datang ke kajian ilmu ini, maka hari ini 70.000 malaikat hadir di sini mendoakan kita bersama-sama di sini. Ya, maka bunda-bunda yang hadir ini, bunda-bunda termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, Allah hadirkan bunda di rumah Allah ini. Ya, banyak hari ini bunda, ya, orang yang punya waktu, punya kesempatan, tapi tak mau ibadah kepada Allah. Ya, banyak hari ini tak ada waktu, dia kepengen beribadah kepada Allah, macam-macam. Karena kita nih punya kesibukan masing-masing. Ya, tapi dengan kesibukan kita itu jangan lupa kita untuk ibadah kepada Allah. Karena segala sesuatunya, ya, ibadah kepada Allah itu harus kita lakukan. Harus berimbang dunia dan akhirat. Karena apa? Akhirat inilah nanti bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya bunda ya. Jadi banyak hari ini, ya, ketika ditanya kabar, apa kabarnya bunda? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Kalau kita tanya sehat saja, ternyata sehat itu butuh kegiatan dunia saja. Tapi saya sudah katakan, kalau kita jawab dengan sehat wal afiyah, alhamdulillah. Dengan wal afiyah itu maknanya sangat dalam sekali, yang artinya kesehatan yang bunda punya hari ini, bunda lakukan untuk ibadah kepada Allah. Itu dia. Ya bunda. Jadi hari ini tidak sedikit orang, ya, yang susah payah untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk menumpuk amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, ya, kita yakin Allah itu akan panggil kita kapanpun dia mau.
Karena semua kita yang hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sana. Ya, si fulan bin si fulan, ya, target hidupnya di dunia ini hanya 45 tahun. Si fulan bin si fulan, target hidupnya di dunia ini hanya 60 tahun. Ya, kalau ngikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi itu berkisar antara 60 sampai 70. Kalau lebih dari itu luar biasa, bonus, ya. Apa maknanya bonus? Maka dekatkanlah lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda ya. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita lupa Bunda, ya. Yang memberi rezeki itu kepada kita adalah Allah. Kenapa kita enggak dahulukan Allah di dalam kehidupan kita? Ya. Kenapa kita enggak dahulukan Allah? Padahal kita tahu yang pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah Bunda, kisah nyata saya sendiri Bunda. Ya. Kita berharap hanya kepada Allah. Ketika beberapa hari, ya, hampir 1 bulan atau 2 bulan inilah Bunda, seekor tikus Bunda masuk ke dalam rumah saya Bunda. Menurut Bunda lah, kalau namanya binatang, ya, pasti akan merusak kalau ada di dalam rumah. Benar nggak Bun? Merusak banget Bunda. Ya, setidaknya baunya, kencingnya, ya, tainya itu sangat merusak. Dan juga dia menggerogoti barang-barang kita yang ada di rumah. Baju-baju di lemari habis semuanya Bunda. Ya, barang-barang kara-kara kita misalnya di dalam lemari rak piring kita habis semuanya. Ini luar biasanya, ya. Namanya hewan, binatang, memang akalnya tidak ada. Itulah beda kita dengan manusia. Manusia punya akal lengkap diberi Allah. Manusia inilah makhluk Allah yang sangat sempurna. Ya, beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan. Maka Bunda, bingung saya nih Bunda. Apa solusinya untuk supaya dia keluar dari rumah saya nih? Padahal Bunda, dia masuknya dari apa Bunda? Kebiasaan dia masuk kadang di polong-polong air, ya Bunda ya, di polong-polong air, itu masuknya di situ. Kita nih lalai terkadang walaupun sudah tertutup rapat, ternyata dia bisa membokak polong itu ke atas gitu ya Bunda ya. Maka setelah masuk kita nggak tahu dia masuk Bunda. Kita tutuplah polongnya itu dengan batu bata, kan agak berat tuh Bunda. Ya, ternyata berdiam dirilah dia di rumah itu sampai 4 ekor Bunda. Masya Allah, luar biasa. Disangka apalah bau rumah nih, iya enggak? Perasaan ngepel juga tiap hari. Kok ada bau pesing terus tiap hari di rumah nih? Maka solusinya dia jalan-jalan bergerak-gerak dalam lemari. Ya Allah, subhanallah. Ini habis semuanya baju-baju Bunda. Wah, ini luar biasa. Jadi gimana caranya? Kalau di rumah, kalau pepatah orang dulu, kalau mak-mak saya, ibu saya ngajarkan, jangan dibilang namanya, jangan dimarah-marah, nanti dia tambah meredang katanya. Saya tak tahu pula mitos apa fakta seperti itu Bunda. Ya, ternyata emang iya Bunda. Ketika kita bilang seperti itu, ketika kita marah gitu ya, tambah menjadi dia Bunda. Kadang dibilang mitos pula kata-kata seperti itu, tak percaya antara percaya dengan tidak gitu ya. Ternyata iya Bunda. Tambah dia Bun sampai sak gorden-gorden habis dimakannya Bunda. Wah, ini dia. Gimana solusinya? Gimanalah solusinya untuk keluarkan ya? Kawan anjurkan pakai racun tikus ya. Kita coba enggak mempan Bunda. Enggak mempan. Jadi ada akal lagi Bunda. Jadi saya teringat dengan kisah para sahabat dulu ya, ketika ada binatang ada di dalam rumah, maka katanya bacakan Yasin 3 kali berturut-turut setiap malam Jumat. Saya cobalah Bunda. Ya, saya coba Bunda. Sebulan terakhir ini setiap malam Jumat saya baca Yasin. Kita minta sama Allah, ya. Karena itu makhluk Allah. Kita pun manusia juga makhluk Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Atau kita mau ibadah atau mau kita tidak ibadah. Ya Bunda ya. Bunda yang hadir ini Allah lah yang memberikan terang hati Bunda untuk bisa hadir di sini. Ya, kalau kita bisa lihat di lingkungan ini sangat banyak nih Bunda, 1 RT berapa? Kalau seandainya semua ibu-ibu yang ada di Masjid Jami ini hadir di masjid ini, luar biasa Bunda. Ini penuh masjid kita nih Bunda. Ya, tetapi Bunda tidak semua orang yang akan diberi Allah hidayah. Ini dia. Jadi hidayah itu memang harus kita jemput.
Dengan cara apa? Cara yang pertama kita mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua adalah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita boleh iri dengan ibadah seseorang. Kita boleh iri dengan hafalan Quran seseorang. Kita boleh iri dengan ibadah-ibadah sunnah seseorang, ya. Kebanyakan hari ini kita irinya dengan harta, ya Bunda. Tetangga beli sesuatu, kita yang sibuk pakai piti apa lo tadi belanja tu, lah bali oto lo, lah bali ko lo, iya kan? Lakinya ikut kerajaan, dia tahu Bunda, ya, dia tahu pula gaji suami orang. Kadang itu Bunda, penyakit hati ini yang selalu ada pada manusia. Setiap kita ini Bunda, semuanya ada penyakit hati. Tetapi bagaimana itu keluar atau tidaknya penyakit hati itu tergantung kontrolannya ada pada kolbu kita, ya Bunda. Tergantung ada pada hati kita, ya. Kalau kita selalu berbuat baik, ya, maka kebaikan itu akan kita terima, ya, pada diri kita sendiri. Kalau kita selalu berbuat kejahatan, berbuat maksiat, maka kerugian kejahatan itu akan kembali kepada kita. Itu dia, ya Bunda ya. Jadi kisah tikus tadi Bunda, dan tiap malam Jumat baca Yasin 3 kali, kita minta sama Allah, ya Allah, keluarkanlah makhlukmu ini ya Allah dari dalam rumahku, karena mengganggu, merusak, ya gitu, nggak tahan kita nengoknya Bunda. Dan berbagai macam, dia kecil Bunda, dia apa kan pakai kayu ke sini, dia lari ke sini kemana-mana, dia bisa naik ke atas nih Bunda. Tak gimana cara manjatnya nggak tahu kita, ya Bunda ya. Jadi Bunda, tadi pagi luar biasa Bunda, ya. Tadi pagi saya lagi gosok baju, tiba-tiba saja Bunda, ya, tiba-tiba tikus itu Bunda datang dengan pelan-pelannya di depan saya menggosok. Apa nak terpekik telolong awak dibuatnya Bunda? Iya Bunda. Kita kalau lihat binatang tegak itu namanya dia berdiri ya Bunda. Tapi tikus itu dengan duduk rukuk Bunda, ya, kayak orang memohon maaf gitu loh. Masya Allah, itu dasarnya surah Yasin Bunda. Jadi banyak manfaat bacaan Al-Quran itu. Bukan saja kita bacakan ketika ya orang meninggal, banyak manfaatnya. Di dalam Al-Quran itu seluruh ayat Al-Quran itu ya punya manfaat dan maknanya. Tergantung niat kita yang membacanya, ya Bunda. Tergantung untuk apa kita baca Al-Quran itu. Itu dia. Tepekik tolonglah saya Bunda. Di depan saya betul dia kayak duduk gitu ya Bunda ya, kayak ruku gitu. Tepekik saya dengan lemahnya Bunda. Jadi ketika kita bergerak, biasanya kalau kita bergerak, tikus itu akan lari kan Bunda. Ini tak mau lari Bunda, ya. Saya ambil sapu, saya buka pintu, saya dorong aja keluar, pergi jauh-jauh saya bilang. Ya Bunda ya, takut pula awak nak membunuh Bunda. Nah, itulah kejadiannya Bunda. Jadi sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa kita. Benar enggak Bud? Percaya kepada Allah Bunda. Luar biasa. Seekor makhluk Allah ya, tak ada yang tak mungkin, kata Allah, kun fayakun. Allah ijabah doa kita. Ya Bunda ya. Maka dari itu sesungguhnya apapun yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, niatkan karena Allah ya, lillahi ta'ala. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil hikmahnya ya. Bagaimana solusinya ketika kita mempunyai masalah yang sangat berat ya. Mempunyai masalah yang sangat berat. Kita mungkin punya masalah dengan suami, kita mungkin mempunyai masalah dengan anak, dengan cucu segala macam ya, atau kehidupan rumah tangga kita, atau keadaan ekonomi kita ya. Sesungguhnya kalau kita pasrahkan kepada Allah, ikhtiar kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Dengan cara apa Bunda? Ada 5 ya, ada 5 cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa kita ya diijabah oleh Allah. Semua harapan dan keinginan kita Allah makbulkan. Ada 5 cara Bunda ya. Yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu Bunda. Oh Bunda, terkadang kita
Sholat ini terkadang sering kita lalaikan. Ya, orang yang melalaikan sholat, kata Allah, ya, termasuk orang-orang yang merugi. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ayat kedua, orang yang melalaikan sholat, ya, termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi apa maksudnya merugi? Walaupun dikerjakannya juga sholat 5 waktu itu, tetapi dia sengaja melalaikan, maka dia termasuk juga berdosa besar. Jangankan untuk tidak sholat, orang yang lalai saja, Allah juga murka kepada orang yang lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Bunda. Ya, luar biasa pengaruh sholat, ya. Pengaruh sholat luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Artinya apa? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu akan kamu terima sendiri. Itu dia. Apa maksud daripada surah Al-Isra ayat 7 ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya apa? Ya Bun, kalau ingin menumpuk pahala, berbuat baik itu banyak caranya Bunda. Ya, salah satunya apa? Nih, contohnya nih, kita pergi takliman nih, ya. Ada sahabat kita, tetangga kita yang belum bergerak juga. Nih tuan rumahnya sudah umumkan nih MC-nya. Ya, ibu-ibu yang masih ada di rumah segera datang ke masjid, ya. Terkadang kita tak indahkan kata-kata mereka. Ya Bunda. Tak indahkan, maka kita sebagai anggota, ya, anggota perwiritan, ajak Bunda, ajak. Biasakan mulut kita ini menebar kebaikan. Jangan kita diam saja, ya. Walaupun dia tak suka diajak, 10 kali kita mengajak, 1 pun tak pergi, tak mungkin, ya Bunda. 20 kali kita mengajak dia, sekali aja tak mungkin tak bisa dia pergi. Begitulah Bunda. Mengajak kebaikan ini memang susah Bunda, ya. Ayolah kita ke masjid, ya. Kita pergi majelis taklim. Sangat susah Bunda. Benar enggak Bun? Saya mau tanya Bunda-bunda, ada enggak Bunda-bunda hari ini yang ngajak kawannya, ternyata kawannya datang ke sini, ada enggak? Enggak ada. Ya Bunda? Masya Allah. Maka biasakan kita tebar kebaikan, ya. Tetangga sebelah rumah setidaknya ayo ke masjid jami. Orang hari ini majelis taklim, ya, itu sudah melakukan kebaikan. Secara tidak langsung malaikat mencatat amal kebaikan Bunda, walaupun dia tidak hadir. Kalau dia hadir, Masya Allah, pahala Bunda luar biasa. Jadi paling gampang kita menumpuk pahala Bunda, ya. Jangan kita hanya diam saja gitu loh. Allah perintahkan dalam surat Al-Isra ini ayat 7, tebar kebaikan. Ya, jadi kita disuruh untuk melakukan kebaikan. Ya, rugi Bunda. Padahal jangan berat apa namanya tuh kalau kita ngomong itu. Jangan berat ya, kalau bicara itu jangan berat gitu. Ajak orang. Kadang kan ada orang Bunda yang hanya pentingkan dirinya sendiri saja, tak mau menebar kebaikan, nggak mau mengajak gitu loh, mengajak kebaikan. Ya, padahal sesungguhnya dia tahu, ya. Ini Allah katakan di dalam surah Al-Isra ini, ketika kita mengajak kebaikan, ya, maka pahalanya sama dengan pahala yang dilakukan orang tersebut. Ini luar biasa Bunda. Ya, jangan kita malas-malas Bunda mulut kita bicara untuk mengajak kebaikan. Ya, tugas kita hanya mengajak, sama kayak mengajak suami, ya Bunda. Ayolah Bang, kita sholat di masjid, atau menyuruh suami sholat di masjid, ya Bunda ya. Kadang dia tak mau pergi aja lah waktu. Kadang ada yang seperti itu ya Bunda ya.
Kita terus mengajak Bunda. Lama-lama nanti sambil kita ikhtiar doa kepada Allah, insya Allah luluh hatinya, mau dia ke masjid. Maka kebaikan itu bukan saja untuk tetangga sekitar kita, di dalam rumah tangga kita ajak kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan kita takliman ini kita saja yang tahu ilmu agama, ya. Maka anak-anak kita juga diajak, ya. Hari ini Bunda, kita sangat miris sekali. Nengok masjid musola hari ini sangat sedikit penghuninya Bunda. Ya enggak Bunda? Coba perhatikan Bunda, sholat zuhur, sholat asar, berapa orang cuman yang jamaah? Ya. Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah di hari raya Idul Fitri. Pasti banyak banget orang Islam. Kata Allah, kata Rasulullah, kalau melihat orang beriman, lihat di subuh hari. Banyak nak Bunda? Jadi Islam kita nih, Islam KTP kata Bunda nih, Masya Allah. Ya Bunda ya. Nah itu, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah di hari raya Idul Fitri. Wah luar biasa ramainya itu. Tapi kalau melihat orang yang beriman, lihat coba di subuh hari. Ada ndak orang sholat subuh di masjid? Padahal ya Bunda ya, luar biasa. Ibadah yang sangat Allah cintai dan banyak pahalanya sebenarnya adalah subuh dan asar. Tetapi alangkah baiknya di sholat subuh itulah yang tak ada di sholat asar. Maka pahalanya sangat besar di sholat subuh. Ya Bunda ya. Di sholat subuh itu orang banyak yang ngantuk Bunda. Payah nak bangun, bergait-gait setan tuh Bunda. Ya. Dah terbangun, dah tarik juga selimut lagi. Itu dia. Luar biasa godaannya kalau di subuh hari itu. Ya. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayo tebar kebaikan, ya. Jangan bosan mulut kita ajak kebaikan. Ajak sahabat tetangga kita. Betapa banyak nih di Masjid Jami ini sahabat-sahabat, ya. Bunda-bunda soleha, ya. Ajak Bunda. Ya, kita sudah tahu Bunda, ya. Bahwa Allah sudah menyediakan surga di dunia. Kenapa kita tidak mau datangi? Selalu saya katakan kepada jamaah saya, Allah sudah sediakan surga dunia untuk kita mengharap ridho Allah untuk bisa masuk ke surganya akhirat nanti. Ya Bunda ya, Allah sudah sediakan. Itulah saya katakan salah satunya adalah masjid. Kenapa masjid? Bun, hari ini orang pergi ibadah haji ataupun umroh, ya, berlomba-lomba. Indonesia tuh paling banyak Bunda untuk pergi ibadah haji ataupun umroh, sehingga kuota kita itu ya dibatasi oleh pemerintah. Hari ini bunda-bunda yang mau daftar haji itu masa tunggunya 24 tahun Bunda. Kalau hari ini umur Bunda 50 tambah 24 tahun 74 tahun Bunda berangkat. Ya Bunda ya. Maka hari ini banyak sekarang orang yang berangkat umroh. Setidaknya bisa mengijakkan kakinya ke tanah suci, ke tanah haram, ya, ke Baitullah. Masya Allah luar biasa berlomba-lomba orang hari ini untuk pergi umroh. Untuk apa Bunda? Untuk apa orang berlomba-lomba hari ini pergi umroh? Ya, ingin mengharapkan ridho Allah, ingin mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah pasti kabulkan. Kun fayakun kata Allah. Allah makbulkan Bunda. Memang benar Bunda. Ya. Karena umroh itu adalah salah satu bentuk sedekah kita, bentuk sedekah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk Masjidil Haram itu, masuk Mekah itu, ya, masuk ke Masjid Nabawi itu gratisnya Bunda. Gratis Bunda. Yang mahal itu sampai puluhan juta itu apa? Ongkos kita. Karena qadarullahnya memang tanah Arab itu jauh dari Indonesia. Makanya kita butuh biaya untuk transportasi berangkat ke sana. Ya Bunda ya. Butuh biaya tempat kita nginap di sana, butuh biaya untuk kita makan di sana. Makanya itu mahal sampai puluhan juta. Ya Bun. Tapi kalau masuk Masjid Nabawi yang sangat indah itu, ya, masuk dari Masjidil Haram itu semuanya gratis Bunda. Ya. Orang hari ini berlomba-lomba untuk pergi Masjid Nabawi, ingin ziarah Rasulullah.
Ya, ingin ke makamnya Rasulullah, Masya Allah. Ya, luar biasa Bunda. Itu sampai ngantrinya panjangnya minta ampun untuk masuk ke Raudhah itu. Kenapa? Ada salah satu hadis yang mengatakan, ya, kalau engkau pernah sholat di situ, ya, ada yang Bu Haji ini, Masya Allah, itu ada Bu Haji Pak Zamlati ya, luar biasa. Bunda-bunda mungkin yang sudah haji ataupun umroh, ya itu tahu itu. Kalau masuk ke Raudhah itu apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah 2 rakaat di situ. Ya Bunda ya. Apa kata hadis Rasulullah? Antara mimbarku dan makamku ataupun rumahku, sekarang jadi makam Rasulullah di rumahnya itu ya Bunda ya, terdapat taman-taman syurga. Kalau orang sudah menginjakkan kaki di situ, Masya Allah Bunda, ya itulah taman syurga. Nanti kita insya Allah doa banyak sama Allah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di barisannya, ya Bunda ya. Semoga kita nanti ditunggu oleh Rasulullah di depan pintu surga. Masya Allah luar biasa. Ya Bun. Jadi jangan sedih, kita sedekahkan diri kita. Sedekah untuk diri kita. Ya, pergi umroh itu sedekah untuk diri kita loh Bunda. Ya. Allah buktikan Bunda. Kenapa pergi situ berbondong-bondong? Satu, menghilangkan kefakiran. Ya. Menghilangkan kemiskinan. Hari ini orang yang pergi umroh nggak ada yang miskin Bunda pulang dari umroh, nggak ada. Bahkan janji Allah, ketika engkau berikan uangmu, hartamu, ya ke jalan Allah, kata Allah, aku akan limpahkan lagi, berlipat-lipat, limpahkan rezeki kita. Ya Bunda ya, itu benar janji Allah Bunda. Mungkin bunda-bunda yang udah pernah pergi umroh mungkin bisa merasakan. Ya Bun. Alhamdulillah saya juga Bunda sudah merasakan Bunda. Luar biasa Bunda. Ya. Allah ganti Bunda apa yang kita berangkatkan harta kita yang pergi ke sana, Allah ganti lagi dari pintu yang tak disangka-sangka rezeki kita. Benar Bunda. Ya. Sebelumnya saya belum mengajar di SMP KPP Bunda. Ini bukti nyata Bunda. Alhamdulillah Bunda, saya berangkat pada tanggal 24 Agustus kemarin 2022 ya. Selama 12 hari. Jadi alhamdulillah Bunda, pulang dari situ memang benar janji Allah. Kita minta sama Allah di sana. Karena di sana tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ya Bunda ya. Bunda yang udah pergi haji nih, di mana kira-kira tempat yang mustajab? Udah pernah pergi umrah? Di mana Bunda? Ada yang tahu? Multazam, Masya Allah. Ya Bun, di Multazam Bunda. Bermohon kita kepada Allah. Di mana letak Multazam tuh? Bunda tahu ini Mekah, ini Ka'bah, ya. Ini ada di sudut itu ada Hajar Aswad, ya. Di samping Hajar Aswad itu ada pintu Multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Multazam itu tengah-tengahnya itulah Multazam. Ya Bun, kita ambil garis lurus ke sana, kita doa sama Allah situ. Salat 2 rakaat, minta sama Allah. Tak ada yang enggak dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan Bunda. Karena tempat itu adalah tempat mustajab untuk berdoa di tanah haram itu. Ya. Di mana lagi Bunda? Yang udah pernah pergi umroh? Di mana lagi Bunda? Bun, yang pernah pergi umroh siapa aja Bun? Angkat tangan Bun. Bunda Bu Haji kita, udah haji Bunda. Siapa lagi yang pernah? Masya Allah Bunda kita luar biasa. Di mana lagi Bunda tempat mustajab berdoa Bunda? Di makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim. Ada tempat yang kecil, kubah kecil Bunda, ya. Tidak jauh dari pintu Multazam itu. Ya, itu makam Ibrahim namanya Bunda. Di makam Ibrahim itulah, ya, tempat pertama kali Nabi Ibrahim, ada tapaknya di situ Bunda. Tapak kaki Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah pada zaman itu. Ya. Di situ. Bukan makam ya Bunda, tapi makom. Ya, di situ juga tempat mustajab untuk berdoa. Di mana lagi? Di Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail itu? Ini ada Ka'bah, ya, ada bentuk lingkaran, dia setengah lingkaran. Di dalam itulah. Karena dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah dia tempat dia sholat bersujud meminta kepada Allah. Ya Bunda ya. Itu namanya di Hijr Ismail, di situ tempat juga mustajab. Ya, yang di atasnya itu ada talang emas, Bunda nampak ya? Ada talang emas. Masya Allah, luar biasa Bunda.
Kalau udah sampai ke situ netesin air mata kita bunda. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Apa sih yang kita lakukan untuk menghadap Allah? Ya, apa sih ibadah yang kita lakukan untuk menghadap Allah? Yang kita pikirkan hari ini adalah dunia saja. Mulai dari buka mata sampai kita tidur kembali, semuanya tak lepas daripada dunia. Pernah enggak kita tukar mindset kita berpikir untuk memikirkan bagaimana Allah senang dengan kita, bagaimana Allah ridha dengan kita? Inilah salah satunya bunda. Bunda-bunda yang hadir di sini adalah salah satu bunda-bunda untuk menumpuk amal ibadah di sini. Ya, ini yang berada di kajian ilmu ini luar biasa. Ini termasuk taman surga di dunia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang mampu mijakkan kakinya di masjid atau di rumah Allah ini. Benar nggak bun? Ya, kita lihat bun di rumah sakit sana bun. Ya, terkadang kami juga beberapa dengan rekan-rekan penyuluh pergi juga ke sana, ke rumah sakit umum. Kita namanya Rohis bunda. Kita pendampingan bagi pasien-pasien yang keluarganya ditimpa musibah, ya, yang punya penyakit yang parah, ya. Kita ke sana tuh bunda. Kita ke sana, kita dampingi, ya. Kita berikan apa namanya tuh, kalau bahasa awaknya si tawasi dingin, ya, menyabarkan. Kalau ketika kita ditimpa musibah maka bersabar. Orang yang bersabar insya Allah berikan hikmah yang luar biasa di balik itu, di balik ujian. Allah tak akan menguji kita bunda kalau di luar dari batas kesanggupan kita, ya. Karena kita sanggup makanya Allah uji kita. Ini luar biasa bunda, ya. Maka orang-orang seperti itu kepengen kali bunda, ya Allah sembuhkanlah kami ya Allah, berikanlah kami nikmat sehat ya Allah, sehingga kami nanti mampu beribadah kepadamu ya Allah. Betapa harapan orang-orang itu ingin beribadah kepada Allah tetapi tak bisa bunda, karena Allah beri ujian sakit. Hari ini kita yang banyak sehat nih, ya, tak mau untuk beribadah kepada Allah, tak mau datangi surga-surga yang disediakan Allah di muka bumi ini. Inilah yang jadi problema kita. Padahal kita tahu kulli nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Ya. Pasti mati bunda. Allah sudah suratkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Kenapa kita enggak peduli? Kenapa kita enggak sadar-sadar juga gitu? Ya, kita dibutakan oleh mata hati kita, ubud dunia, sibuk dengan mengurus urusan dunia. Apa kata Allah? Ya, engkau kerjakan ibadah untukku, aku tundukkan dunia yang kecil. Ya, tapi engkau kejar-kejar dunia, aku tundukkan dunia untukmu. Berarti apa namanya? Ya, ketika kita dahulukan Allah, ketika kita semuanya kita dahulukan Allah, dunia dan isinya ini bisa mengikut saja. Ya, karena apa? Sudah datang rahmat Allah kepada kita. Kalau sudah datang kasih sayang Allah, maka semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan, Allah pasti kabulkan. Ini Masya Allah. Ya, maka banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Ya bunda ya, banyak kita melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Isra ini. Ya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi bunda, astaghfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Bun, istighfar itu bunda luar biasa bunda. Pahalanya dia bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita maupun dosa besar.
Apalagi kita istighfar sebelum datangnya masuk sholat subuh. Ini luar biasa bunda. Ya bun. Jadi kalau kita dah lama takliman itu kita harus tahu bunda. Ya. Terkadang kita nih bunda saking tak konsennya, pernah enggak bunda merasakan kalau sholat, bunda sholat di rumah nih. Terkadang bunda rasanya tadi ada 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Pernah enggak seperti itu bun? Ada ya bunda ya. Tandanya belum khusuknya kita sholat ya bun. Mencapai kekhusukan itu luar biasa bunda. Kita harus selalu dekatkan diri kepada Allah. Selagi masih tak khusuk kita bunda, berarti pikiran kita itu ke dunia saja ya. Ini kalau sedang sholat terkadang hari hujan pikiran nih jemuran belum diangkat ya bunda ya. Tadi masak kompor dimatikan belum ya bun. Maka luar biasa kadang untuk mencapai khusuk itu susah ya bunda. Maka banyak istighfar kepada Allah ya, untuk kita minta ampun kepada Allah. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya ringan langkah kita melakukan ibadah kepada Allah ya bun. Supaya jangan lupa kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada lupa seperti itu, apa yang bunda lakukan? Sujud sahwi. Masya Allah, pintar semua jamaah Majelis Taklim Al-Jami ini ya bunda. Sujud sahwi. Apa yang dibaca bunda ketika sujud? Kapan kita sujudnya bunda? Setelah salam. Apa yang dibaca bun? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Masya Allah. Pendek cuman bunda. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Masya Allah. Ya bunda. Ya. Kalau kita dapat kabar gembira, bersyukur kepada Allah, suami naik gaji atau dapat rezeki berlimpah ya, atau anak sukses, naik pangkat segala macam, itu tanda syukur kita. Apa namanya tuh? Sujud syukur ya. Kapan dilakukan sujud syukur bunda? Boleh di mana saja? Boleh ya. Biasanya kalau orang pergi umroh atau haji ya, biasanya dari Jakarta, saya berangkatnya Jakarta ke Madinah. Madinah itu turun di Bandara King Aziz namanya. Itu udah termasuk tanah haram. Ya bun, kita sujud syukur di situ. Masya Allah. Di mana saja boleh. Asal tempatnya agak bersih lah bunda. Ya bunda ya. Tidak ada kotoran atau apanya. Ya. Sujud syukur. Apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Ya bunda ya. Maka dari itu bersyukur kita hari ini ya. Bunda-bunda diberikan nikmat sehat, tapi nikmat sehat itu bunda pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Bunda gunakan untuk menumpuk ibadah kepada Allah. Ini amalan soleh bunda, yang nanti yang akan menjawab di alam kubur. Karena seluruh anggota tubuh kita tidak akan bisa nanti lagi ya, tidak akan bisa lagi berbicara, mulut kita tidak akan bisa lagi. Amalan soleh kita inilah nanti yang akan ya, yang akan membela kita nanti di dalam alam kubur kita ya. Ketika kita rajin baca Quran, amalan Quran yang kita baca itulah jadi penerang di dalam alam kubur kita ya. Ketika kita rajin bersedekah ya, sedekah itu nanti yang akan menolong kita di alam kubur kita. Maka sesungguhnya jangan bersedekah itu ketika kita datang sempit, kita tetap bersedekah. Ketika kita banyak rezeki dan harta, kita juga tetap bersedekah. Tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunda ya. Saya kadang selalu katakan kepada jamaah, filosofi terima kasih ya. Ketika engkau mau banyak terima, maka engkau harus banyak pula mengasih atau memberi. Ya bunda ya. Itu filosofinya tuh bunda. Ya. Kita kadang mengharap orang ramai datang ke rumah kita takziah atau melihat kita. Sementara kita malas untuk berkunjung bersilaturahim ke rumah orang, ke rumah tetangga kita. Benar enggak, Bun? Ada ya terjadi kadang di kehidupan kita ya. Ya. Di rumah si Anu tuh sedikit orang malam tuh takziahnya. Ya. Itu akibat apa bunda? Karena kita juga tak mau ya melihat dan bersilaturahim pula kepada tetangga-tetangga kita. Tapi kalau orang rajin ya,
Tahu-tahu di masjid A dia ada lagi, di masjid B dia juga ada, ya. Di mana-mana muka dia, masya Allah, rajinnya lah bunda ini, ya. Ketika dia dapat musibah, pasti orang berbondong-bondong datang ke rumahnya melihatnya. Benar nggak bun? Iya bunda, ya. Jadi jangan malas-malas kita untuk bersilaturahim, karena manfaat dan hikmahnya sangat banyak. Salah satunya, ya, memperbanyak rezeki, memberikan umur yang berkah kepada kita. Ya bunda ya, jangan minta umur panjang ya bun, minta umur yang berkah kepada Allah. Semoga keberkahan, ya, walaupun diberi panjang nanti sama Allah, tapi kita sehat selalu. Tapi kalau minta umur panjang, di dalamnya kita sepanjang umur kita yang panjang itu kita sakit-sakit, tak bisa juga kita nikmati hidup. Benar nggak bun? Banyak pun harta kita, miliaran harta kita hari ini, kalau kita sakit, ada gunanya bunda? Tak ada bunda, ya, tak ada gunanya, ya. Makan udah dibatasi, tak boleh banyak makan nasi, takut gula, ya. Makan jeroan, daging-daging nggak boleh lagi, takut kolesterol, ya bunda. Makan apa lagi, ya? Nggak boleh makan, terbatas, karena nikmat, salah satu nikmat Allah sudah Allah ambil dari diri kita, ya. Jadi mintalah sama Allah, ya Allah berikan umur yang berkah kepadaku ya Allah, ya. Semoga dengan umur yang berkah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita tebar kebaikan, insya Allah. Allah datangkan kesehatan kepada kita, karena sesungguhnya sehat itu mahal. Benar nggak bun? Benar ya bunda ya. Sesungguhnya sehat itu mahal, ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan bahwasanya yang pertama sekali adalah sholat. Saya tanya nanti bunda-bunda, apa kesimpulan tausiah nanti? Nanti ditanya sama anak-anaknya di rumah atau suaminya di rumah, apa tausiah ibu ustazah tadi, bunda misalnya ya. Pokoknya enak lah, mantap lah. Nah, ini udah kacau nih dah, ya bunda. Jadi kalau bisa adalah sedikit yang kita bawa pulang, ya bunda ya. Ini namanya kita berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah. Walaupun kita agak mengantuk, walaupun apa, kita tetap hadir di sini. Ini luar biasa, ya bunda ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Bacalah selalu Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, maka belajarlah, ya bunda. Saya terus terang bunda, orang tua saya selalu katakan, beliau sangat rajin beli Al-Quran, tapi beliau kurang bisa untuk tajwidnya. Maka saya katakan, kalau saya singgah ke rumah beliau, ke rumah orang tua, itu selalu 1 ayat 2 ayat, ayo ibu belajar gitu. Tapi di situ ada kegiatan belajar tahsin, ya. Sekali-kali belajar juga nih, berkumpul majelis taklimnya di Asopa kalau nggak salah saya, ya bunda ya. Maka saya suruh orang tua saya, ayo belajar bu, ibu pergi belajar. Jangan cemas, jangan khawatir, saya bilang. Kalau untuk uang kas biar saya bayarkan setahun, asal ibu rajin datang takliman, saya bilang. Ya bun, untuk apa? Perbaiki terus, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai mati kita tetap menuntut ilmu. Jangan kita merasa puas, ya. Kalau dulu kita belajar pada zaman kita dulu masih gadis, masih remaja, mungkin belum terpenuhi ilmu kita dalam membaca Al-Quran, ya. Tak apa-apa bunda. Banyak hari ini, ya, saya binaan di Mundam itu bunda, sudah tua bunda, sudah umurnya 80, 70, tapi dia mau belajar dan dia rajin baca Quran. Maka Allah berikan matanya tidak kabur bunda, masya Allah. Ya, ini luar biasa bunda, karena dia rajin baca Quran. Maka nggak ada pakai kacamata orang tua tuh bunda, ya, karena hari-harinya baca Quran. Selesai sholat baca Quran, ya, tak ada kerjaan dia baca Quran. Ini luar biasa, ya, dikhatamkannya Al-Quran. Maka ini pernahkah kita tanya pada diri kita, sudahkah kita khatamkan Al-Quran? Dengan berapa lama? Terkadang tidak bisa ya bunda ya, karena masih banyak kepentingan dunia yang akan kita kejar. Kita ini manusia tak puas-puas deh bunda. Mulai dari belum menikah, kepengennya tuh banyak. Kepengen menikah. Sudah menikah, kepengen punya anak.
Sudah punya anak, kepengen punya cucu. Ya, ada lagi, terus lagi, kepengen hidup selalu. Mana bisa? Ya Bunda. Suatu saat Allah pasti akan panggil kita. Ya, mulai tak ada apa-apa, kepengen punya kendaraan sepeda. Dari yang punya sepeda kepengen punya motor. Dari yang punya motor kepengen punya mobil. Dari yang punya mobil kepengen punya apa lagi Bunda? Kalau ada uang kita beli pesawat, ya enggak Bunda? Walaupun tak bisa nyetirnya, ya kan? Ini manusia nih sifatnya kepengennya luar biasa Bunda. Tak puas-puas kita nih Bunda. Maka isilah batin kita dengan ilmu agama, ya, agar kita bisa membatasi mana yang kita harus ikutkan, mana yang tidak, mana yang harus kita bagi dunia dan akhirat kita, itu yang harus kita kontrol pada diri kita. Ya Bunda ya, karena semua kita ini punya tuh Bunda, nafsu, kepengen ini, kepengen itu, semuanya punya. Tergantung daripada kita, bagaimana kita mengontrol diri kita, ya, untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan yang kepengen-kepengen itu kita ikutkan terus. Terkadang suami tak mampu, mau kita berhutang-hutang. Ini luar biasa. Ya, nengok orang beli motor, kita kepengen pula, bilang pula sama suami, "Bang, belikan juga lah kami motor. Itu tetangga sebelah ada beli motor dah." Ini bahayanya kita. Ya Bun ya. Maka dari itu semua penyakit hati, iri, dengki yang ada pada diri kita, ya, hasud, adu domba, hilangkan. Dengan kita selalu rajin takliman ini, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Yang penting jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain. Terkadang apa yang kita buruk sangkakan kepada mereka belum tentu seperti yang kita anggapkan. Ya Bunda ya, maka selalulah berbaik sangka kepada orang lain, supaya apa? Kebaikan yang kita sangkakan kepada orang lain, energi positifnya itu akan berbalik kepada kita. Ketika kita selalu berburuk sangka kepada orang lain, energi negatifnya itu akan berbalik kepada kita. Hati jadi tidak tenang, tidur jadi tidak lena. Ya Bunda, asik nak memikirkan orang aja, nak tenang hatinya. Tapi kalau kita berbaik dengan orang, berbaik sangka dengan orang, tak bersuuzon, ya, maka insya Allah hati ini tenang. Mau ngapa-ngapain orang terserah saja. Jangan mengurus tepi kain orang, ya. Tapi kain gitu aja tak selesai-selesai. Ya Bunda ya. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, pertahankan ibadahnya. Yang pertama adalah solat, ya, karena solat nanti amalan yang pertama kali dihisab sama Allah. Orang yang meninggalkan solat, ya, itu azabnya luar biasa. Di dalam kubur Allah azab dengan seekor ular yang kepalanya itu 7 cabangnya Bunda. Dililitnya badan kita sampai remuk, ya. Nih orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. 1 hari di akhirat 1000 tahun lamanya di dunia. Kita menanggungkan siksaan api neraka nanti Bunda, ya. Maka hati-hati anak cucu kita yang meninggalkan sholat, ya. Biarlah kita bernyinyir-nyinyir, nak jangan sampai tinggalkan sholat, nak kerjakan sholat, nak kalau tak sempat di sini di masjid dimanapun berhenti sholat, ya. Kadang kita pun ibu-ibu kadang yang di luaran sana kalau nggak sempat, ya Bun, ada masjid berhenti. Di setiap masjid itu ada mukena. Ya Bunda ya, bisa kita sholat. Tak ada sekarang yang menghalangi untuk sholat. Ya Bunda ya. Maka jangan sampai kita lalaikan sholat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, yang nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aminkanlah Bunda. Masya Allah, suaranya pelan kali, ya. Baik bunda-bunda, tadi yang kedua baca Quran, yang ketiga adalah sedekah yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Perbanyak amalan sedekah, apalagi di subuh hari, ya. Saya sudah sampaikan istiqomah, selalu kita bersedekah walaupun sedikit. Istiqomah, menata diri kita, walaupun kita ada uang tak ada uang, kita istiqomah sedekah, walaupun 2000 perak, ya Bun. Yang sedekah itu menghindarkan bala Bun, ya, menghilangkan penyakit hati, menghilangkan sakit. Misalnya kita ada sakit, insya Allah Allah berikan kesembuhannya, ya. Banyak manfaat sedekah. Maka istiqomah. Saya terkadang Bunda, anak bujang saya itu kalau sholat Jumat itu selalu, ya, selalu, nak sampaikan ini,
Niatkan. Jadi kalau kita bersedekah jangan main letak gitu aja, ya Bunda ya. Harus ada niatnya Bunda. Nanti Allah nggak tahu nih, ini sedekah ini untuk siapa nih, ya. Maka sedekah itu harus diniatkan di dalam hati. Ya Allah, sedekah ini ya 2.000 rupiah ini tolong sampaikan, ya, tolong sampaikan untuk orang tua hamba yang sudah meninggal dunia, ya. Sedekah ini ya Allah sampaikan ya Allah untuk kecerdasan anak-anak hamba dan kesuksesan anak-anak hamba. Boleh Bunda, ya. Maka istiqomah bersedekah, insya Allah Bunda, ya. Apapun keinginan kita Allah ijabah. Doa kita diijabah orang yang selalu istiqomah berdoa bersedekah, ya. Dosa-dosa kecil kita juga dihapuskan oleh Allah kalau kita rajin sedekah, ya Bunda. Baik, yang selanjutnya apa? Lakukan sholat duha. Yang keempat, Bun, sering nggak lakukan sholat duha? Terkadang, Masya Allah, istiqomah lagi Bunda, istiqomahkan lagi, lakukan sholat duha, ya Bunda ya. Lakukan sholat duha, karena sholat duha itu insya Allah mendatangkan rezeki, ya. Maka hari ini kita yang terlilit hutang, yang banyak hutang, ya, kalau kita istiqomah melakukan sholat duha, rajin sedekah, insya Allah Allah carikan jalan keluarnya untuk bagaimana hutang-hutang kita ini selesai, ya. Hari ini kita punya masalah, Allah carikan solusinya, ya. Maka istiqomah juga melakukan sholat sunnah duha, ya. Yang kelima apa? Lakukan sholat tahajud. Masya Allah. Kalau di tanah haram tadi saya sudah katakan tempat-tempat mustajab berdoa adalah Multazam, Hijr Ismail, ya, apalagi Raudhah, apalagi itu Maqam Ibrahim, ya, itu tempat-tempat mustajab. Tapi kalau di Indonesia ini tempat mustajab kita berdoa adalah ketika kita melakukan sholat tahajud. Masya Allah, ya Bun, lakukan sholat tahajud di malam hari orang tidur lena, ya, kita bangun, kita bermohon kepada Allah, insya Allah Allah ijabah. Di mana lagi tempat mustajab berdoa? Antara azan dan iqamah, insya Allah doa sama Allah, ya, insya Allah Allah makbulkan doa-doa Bunda, ya. Maka dari itu rajinlah, istiqomahkan sholat duha, sholat sunnah duha, istiqomahkan sholat tahajud. Berawal pelan-pelan, jangan dipaksakan diri kita. Awalnya boleh seminggu sekali setiap malam Jumat, ya Bunda ya. Besok udah sebulan rasanya sudah rajin kita setiap malam Jumat sholat tahajudnya. Bulan berikutnya kita coba 2 kali seminggu. Jadi continue dia, ya Bunda ya. Jadi kita selalu istiqomah melakukannya, insya Allah Bunda, ya. Allah cucurkan rahmat kepada kita dan keluarga kita, ini luar biasa, ya. Maka 5 poin penting ini, ya, kalau Bunda lakukan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, ya Bunda ya. Kita selamat di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena apa? Kita tidak ubud dunia, untuk dunia ia juga, untuk bekal ke akhirat juga kita lakukan, ya. Kita lakukan ibadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang selalu Allah berikan hidayahnya, ya, yang Allah selalu berikan hidayahnya untuk selalu istiqomah kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, ya Bunda ya. Maka dari itu insya Allah kita yang berhadir inilah nanti kita tarik-tarikan ke surga, ya Bun. Bahwasanya kita sudah bersama-sama di sini bertakliman bersama-sama. Kalau seandainya, ya, saya yang masuk neraka, Bunda bisa membantu saya, ya. Bahwa dulu saya pernah 1 ayat memberikan kepada Bunda, ya, walaupun saya sampaikan 1 ayat kebaikan kepada Bunda, ya. Maka kita saling tarik menarik, ya. Kalau kita sudah kenal, maka insya Allah. Tak kenal itu maka tak sayang. Kalau sudah sayang, pasti timbul rasa cinta dan kasih sayang sesama kita. Maka jangan kita saling iri dan dengki, berbaik sangka, tebar kebaikan, ajak sebanyak-banyaknya untuk orang takliman di Masjid Taklim Jami ini. Mudah-mudahan dengan ajakan kita, ya, mereka hadir terus, ya, maka pahalanya mengalir terus. Gampang cari pahala itu sebenarnya, ya Bunda ya. Tapi kalau kita berat mulut, tak mau menebar kebaikan seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Isra ayat 7 tadi, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka selalulah tebar kebaikan apapun itu, ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan tentunya Allah lah semuanya yang membolak-balikkan hati kita. Maka kita tetapkan hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang bukan pada tempatnya, atau penyampaian saya yang salah, maka saya minta maaf kepada Bunda dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.